Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa Komisi 5 DPR RI menyetujui efisiensi anggaran seluruh mitra kerjanya pada pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Komisi 5 DPR RI untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif dan juga efisien. Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 dan surat edaran Kemenkeu terkait efisiensi anggaran seluruh kementerian dan lembaga, Komisi 5 DPR RI menyetujui efisiensi anggaran seluruh mitra kerjanya pada pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, kesepakatan ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Komisi 5 DPR RI untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Lasarus juga menegaskan pemotongan setiap pagu anggaran diharapkan tidak memiliki efek domino yang berdampak pada program yang menyentuh rakyat secara langsung. Jadi kita nggak usah khawatir dan kami berpikir positif di sini. Maka hari ini saya dan kami pimpinan bersama seluruh anggota Komisi 5 yang terhormat Pak sepakat akan mengesahkan seluruh anggaran mitra kerja Komisi 5 hari ini. Jadi kita selesaikan. Untuk selanjutnya segera bekerjalah pemerintah. Jadi kita tidak usah lagi berdiskusi tentang efisiensi. Jadi kami juga akan mengakhiri soal diskusi, kemudian debat terkait dengan efisiensi di ruangan komisi ini. Rapat berikutnya kita adalah bicara tentang apa yang sudah Bapak lakukan dengan anggaran yang tadi sudah kita tetapkan. Jadi ke depan seperti itu, untuk mengulangi kembali Pak, supaya kita tidak... Lebih lanjut, ia meminta sejumlah program yang bersifat wajib dari mitra Komisi 5 DPR RI agar tetap diprioritaskan. Seperti perawatan kondisi jalan di seluruh Indonesia jelang musim mudik dan lebaran tahun 2025, hingga program perawatan early warning system dan update cuaca oleh BMKG. Adila Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI bersama pimpinan Komisi 9 DPR RI berkomitmen mengelaborasi dan menjaga program-program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo agar berjalan dengan lancar meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan Komisi 9 DPR RI guna membahas kinerja dalam bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan terkait program Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, ia bersama Komisi 9 DPR RI membahas beberapa hal krusial yang menjadi tupoksi DPR. Dalam fungsi anggaran, DPR RI dalam hal ini menindaklanjuti Inpres nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran. Menurutnya, Inpres ini berdampak pada persetujuan DPR yang harus segera diterbitkan. Adapun pada fungsi legislasi, pembahasan berfokus pada tindak lanjut dari putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja. Pada fungsi pengawasan, ia mengaku bahwa kegiatan tersebut hingga kini terus berjalan, terutama dengan hadirnya satuan kerja baru seperti Badan Gizi Nasional. Inpres 1 2025 ini efisiensi, artinya ini akan berdampak kan persetujuan DPR-nya ini harus segera keluar. Persetujuan DPR keluar, kemudian juga disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk keluarlah menjadi PMK pelaksanaan nanti di setiap KL, Kementerian Lembaga. Kemudian di sisi legislasi, karena kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi 9 ini akan membahas tentang amanat dari putusan itu kepada pembuat undang-undang terkait klaster ketenagakerjaan. Makanya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi prioritas di Komisi 9. Pengawasan terus berjalan, terutama sekarang kan ada satker baru yaitu Badan Gizi Nasional. Ini yang menjadi fokus Komisi 9 bagaimana membantu program Pak Prabowo ini supaya berjalan dengan lancar di bawah pengawasan DPR juga. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Pada rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyoroti efisiensi anggaran terhadap Kementerian Agama yang menjadi pondasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Oke. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup oke. Aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Daripada pangkas-pangkas anggaran, kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang pajak ini, yang pajak-pajak penunggak ini, untuk meningkatkan penerimaan negara? Nah, artinya bisa dibayangkan, ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga, Pak? Atau tetap ada? Nggak ada. Ada efisiensi. Artinya tetap akan ada perjalanan dinas, itu tidak mungkin tidak ada, Mas. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas, itu yang kemudian akan dihilangkan. Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Oke, Iya. berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Oh, Kita harus akui. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga pemangkasan ini yang dapat menembel itu? Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI merekomendasikan pemerintah untuk menambahkan anggaran Kemenak di tahun berikutnya, mengingat pentingnya peran agama dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pada rapat kerja dengan Menteri Agama, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyoroti efisiensi anggaran yang dialami Kementerian Agama yang dapat berpengaruh terhadap seluruh program kerja yang sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Marwan menilai sejumlah sektor yang akan terdampak efisiensi diantaranya adalah pendapatan guru agama, serta pemberian bantuan pendidikan, baik KIP, PIP, dan BOS bagi peserta didik. Sehingga diharapkan ada pengkajian dan penataan ulang pada anggaran Kementerian Agama untuk menjalankan program prioritas yang harus diselesaikan, agar tidak mengganggu jalannya pendidikan agama. Aspirasi dari para anggota, hak-hak para guru ini tetap menjadi prioritas. Yang kedua, hak-hak anak didik yang selama ini mendapatkan KIP, PIP, BOS dan lain-lain itu tetap menjadi perhatian. Yang menurut Komisi 8 yang sudah pernah membentuk Panja Pendidikan Agama Islam, hak-hak kita itu belum didapatkan sebagaimana di pendidikan lainnya. Maka karena itu kita merekomendasikan bahwa efisiensi ini tidak mengurangi layanan. Tentu itu tidak mudah karena memang anggarannya berkurang. 14 triliun dalam kategori program itu tentu banyak sasaran sebetulnya yang bisa diselesaikan. Padahal bahwa pondasi. Marwan Dasopang menambahkan sebagai pondasi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pendidikan dan kekuatan moral beragama menjadi nilai yang sangat penting. Untuk itu, jika Kementerian Agama dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, Komisi 8 merekomendasikan agar pemerintah dapat menambahkan anggaran Kemenak pada tahun berikutnya. Ferdian Dandomi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan kementerian dan lembaga harus tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat serta menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Komisi 13 DPR RI menyetujui perubahan alokasi anggaran 2025 bagi mitra kerja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan surat dari Menteri Keuangan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Dewi Asmara menegaskan efisiensi anggaran yang dilakukan harus tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat serta menjunjung transparansi dan akuntabilitas. Ia menyampaikan pasca persetujuan ini, pembahasan lebih lanjut mengenai bentuk efisiensi akan dilakukan dalam rapat kerja bersama masing-masing mitra kerja. Yang pertama tentunya Komisi 13 dengan mitra kerja sebanyak 10 kementerian dan lembaga, tentunya kami menyetujui kalau yang namanya efisiensi. Yang diharapkan tentu nanti efisiensi ini anggarannya dengan tetap memperutamakan pelayanan kepada masyarakat itu kemudian tetap terlaksana dengan baik dan tetap dengan prinsip akuntabilitas dan transparan sesuai dengan sistem keuangan yang ada.
Yang kedua, memang kami setujui ini hampir seluruhnya adalah karena memang ini adalah instruksi presiden dan ini adalah kesanggupan pemerintah seperti ini dapat kami pahami. Karena nantinya setelah ini semua disepakati, kita akan bahas detailnya dalam rapat kerja. Dewi Asmara mengungkapkan proses efisiensi anggaran ini telah melalui tahapan rekonstruksi dengan tetap memperhatikan hak karyawan. Ia berharap mitra kerja dapat mengelola anggaran yang tersedia secara kreatif dan efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Helmi dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan digitalisasi pariwisata. Digitalisasi dapat menjadi solusi memaksimalkan promosi dan sosialisasi pariwisata. Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata mengoptimalkan penggunaan anggaran, salah satunya dengan digitalisasi pariwisata. Anggaran Kementerian Pariwisata yang semula 1,4 triliun rupiah telah direkonstruksi menjadi 860 miliar rupiah setelah mengalami efisiensi anggaran. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Pariwisata berkolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar program-program tidak tumpang tindih dan anggaran lebih efisien. Ia juga meminta Kementerian Pariwisata untuk berpikir lebih kreatif dalam memanfaatkan anggaran. Benar, jadi sekarang ini kan kita tahu lah banyak program-program yang tumpang tindih, kan begitu. Nah, nggak usahlah jauh-jauh dengan mitra komisi lain. Saya minta tadi bagaimana Kementerian Pariwisata nih, Kementerian KL yang ada di Komisi 7 ini duduk bersama. Apakah ada yang bisa dikolaborasikan Kementerian Pariwisata dengan ekonomi kreatif, pariwisata dengan UMKM, maupun dengan industri dengan Kementerian Perindustrian. Tidak lepas juga mitra kerja kami, TVRI, RRI antara di dalam kolaborasi di dalam promosinya sendiri. Jadi sebenarnya kolaborasi itu sangat penting ya. Kalau biasa ego sektoral selama ini, nah mungkin efisiensi anggaran ini lebih mempererat kerjasama lintas KL yang ada. Evita menegaskan, digitalisasi dapat menjadi solusi memaksimalkan promosi dan sosialisasi pariwisata. Dengan memanfaatkan teknologi, termasuk dukungan dari kedutaan besar dan stakeholder lainnya, biaya operasional dapat ditekan secara signifikan. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, belakangan ini rentetan kejahatan laut terus mengancam Indonesia. Mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang, perdagangan orang, penyelundupan narkoba, hingga klaim negara lain atas wilayah perairan nasional. Tidak seperti pengamanan di daratan, pengamanan di wilayah laut Indonesia seringkali luput. Bahkan tanggung jawab penjagaan laut masih tumpang tindih di 13 kementerian lembaga. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, dengan berbagai permasalahan yang mengancam kedaulatan laut Indonesia belakangan ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk serius menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Karenanya revisi Undang-Undang Kelautan harus segera dibahas, tumpang tindih wewenang pengamanan laut harus tuntas, karena kejahatan laut harus segera diberantas. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Rentetan kejahatan laut terus mengancam kedaulatan laut Indonesia, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang, perdagangan orang, penyelundupan narkoba, hingga klaim negara lain atas wilayah perairan nasional. Sementara itu, hingga kini, Indonesia masih belum memiliki entitas tunggal penjaga keamanan laut atau Coast Guard yang jelas. Berbeda dengan pengamanan di daratan, pengamanan wilayah laut Indonesia seringkali luput. Faktanya, hingga kini tugas menjaga keamanan laut masih tumpang tindih di 13 kementerian lembaga. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Meski Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah menunjuk Badan Keamanan Laut sebagai yang berwenang menjaga wilayah yurisdiksi laut nasional, nyatanya Bakamla masih lemah. Berdasarkan data Bakamla di tahun 2021, Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Padahal idealnya Bakamla harus memiliki minimal 77 kapal untuk mengamankan perairan Indonesia yang luasnya mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Celah ini kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal. Rasanya masih segar di ingatan kita tentang bagaimana kapal Coast Guard Cina di tahun 2019 memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara yang diklaim sebagai area 9 garis putus-putus wilayah Laut Cina Selatan. Bahkan hingga kini, Cina masih mengklaim wilayah Laut Indonesia dan hampir 90% Laut Cina Selatan. Karenanya, sudah seharusnya pemerintah serius menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Sudah semestinya biota dan kekayaan laut dijaga dengan kapal, personel, sarana prasarana, serta anggaran yang mumpuni. Sudah saatnya juga Bakamla sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut diperkuat melalui revisi Undang-Undang Kelautan. Jadi apa sikapnya, kan sebenarnya kita bingung dengan sikap pemerintah. Kami sudah mendorong ini dari periode yang lalu ya, Undang-Undang Keamanan Laut, tapi tidak mendapat respons ya dari istana, sehingga kalaupun kita bahas hari ini, kita kembalikan sebenarnya kepada niat dari pemerintah Pak Prabowo. Setegas apa Pak Prabowo mau mengatur keamanan di laut? Kalau ditanya ini adalah ego sektoral, kalau dilepaskan kepada masing-masing institusi, sampai kapanpun nggak akan selesai. Harus diambil sikap tegas, selesaikan Omnibus Law, kerjakan, harmonisasikan, sehingga hanya Coast Guard atau Bakamla yang berhak untuk menangani semua permasalahan tersebut. Berbagai negara telah membangun kekuatan Coast Guard-nya dengan matang. Kapal-kapal negara maju seperti Cina dan Jepang bahkan telah dilengkapi persenjataan canggih setara kapal perang. Artinya, keamanan laut memang sangat krusial. Karenanya, Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia seharusnya juga mengedepankan pengamanan lautnya. National Coast Guard tetangga-tetangga kita, baik Vietnam, China, Filipina, mereka telah membangun Coast Guard-nya sudah sekian lama. Jadi baik personilnya, baik kapalnya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Bakamla. Tentu ini harus ke depannya harus terus ditingkatkan, dan kita harapkan pemerintah bisa menganggarkan yang cukup sehingga Bakamla bisa lebih maju ke depan. Penguatan Bakamla telah berulang kali diwacanakan. Meski telah dijamin undang-undang, pada praktiknya Bakamla tak sepenuhnya berwenang. Pasalnya, ego sektoral di 12 kementerian dan lembaga lainnya kerap menjadikan patroli dan pengamanan laut kian pelik. Selain itu, anggaran patroli Bakamla yang hanya 500 miliar rupiah menjadikan celah makin terbuka. Karenanya, revisi Undang-Undang Kelautan harus segera dibahas. Tumpang tindih wewenang pengamanan laut harus tuntas, karena kejahatan laut harus segera diberantas. Kalau tidak diatur dengan benar, gimana kita mengamankan di mana 2/3 Indonesia itu ya kelautan. Jadi dengan adanya Bakamla sebagai garda terdepan kita untuk ngamanin laut,
Maka kita harus persiapan dengan sebaik-baiknya, alutsistanya kita persiapkan, orangnya harus kita sejahterakan, dan intinya kita harus ciptakan undang-undang yang menjadikan kepastian, jadi Bakamla menjadi yang kuat untuk ke depan menjaga Republik Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, bagi yang suka menikmati keindahan alam dan juga para pecinta alam, ini kita ajak ke daerah Sulawesi nih Elisa. Di mana tuh? Di sana di Makassar ya. Ya. Di sana ada bagi para pecinta alam, Anda dapat menyaksikan wisata Kampung Kars Ramang-Ramang di Sulawesi Selatan. Tentunya ini dapat menjadi salah satu rekomendasi destinasi yang tepat. Nah, bagi pemirsa yang belum tahu nih, ada Ramang-Ramang itu, di sana tuh ada bentangan alam berupa deretan pegunungan Kars yang menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan di wisata Kampung Kars ini. Dan seperti apa keindahan wisata Kampung Kars Ramang-Ramang? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai wisata Kampung Kars Ramang-Ramang. Kalau misalnya kita ke sana itu banyak sekali wisatawan yang kadang berkunjung ke tempat wisata itu pengen mendapatkan ada hiburannya, ada pemandangan alamnya dan juga paket komplit lah paket pokoknya. komplit. Nah Oke. makanya itu ini Ramang-Ramang ini bukan hanya menyajikan pemandangan alam aja nih pemirsa, namun juga berbagai wisata yang seru juga aktivitas yang bisa dilakukan di sana. Ini jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan selain itu nih Elisa, Kampung Kars Ramang-Ramang juga menyuguhkan suasana khas pedesaan. Yang tentu kalau namanya desa itu kan biasanya asri, kemudian teduh ya, serta menyimpan banyak kekayaan alam dan unsur-unsur geologi terkemuka yang perlu kita jaga. Jadi penasaran nih, tentunya tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan tayangan keindahan wisata Kars di Kampung Ramang-Ramang pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen,
kali ini kami akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan menikmati pesona keindahan Ramang-Ramang. Wisata Ramang-Ramang menyajikan keindahan panorama berupa fenomena alam pegunungan Kars diselimuti dengan keindahan kabut di pagi hari. Sajian alam khas Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kampung Kars Ramang-Ramang merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Provinsi Sulawesi Selatan dan dinobatkan menjadi kawasan pegunungan Kars peringkat ketiga terbesar di dunia. Selain pegunungan, di tempat ini juga memiliki keindahan sungai dan kampung adat. Kars adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori, sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Sedangkan Ramang-Ramang berasal dari bahasa Bugis yang artinya awan atau kabut. Ramang-ramang atau kabut memang sering muncul setiap pagi di objek wisata ini dan ada di setiap musim apapun. Jadi dapat digambarkan bahwa objek wisata ini menyajikan pemandangan pegunungan Kars dengan kabut yang sering muncul di pagi hari. Objek wisata Kampung Kars Ramang-Ramang berada di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat kota Makassar ke objek wisata ini sekitar 40 km ke arah utara. Memerlukan waktu tempuh kurang lebih 2 jam berkendara dari kota Makassar. Tiket masuk yang harus dibayar oleh pengunjung sebelum memasuki area terbilang murah. Pemirsa hanya perlu membayar sebesar Rp2.500 per orang. Agar tambah seru dan lebih berkesan, saat berkunjung ke desa wisata ini, pemirsa harus mencoba sensasi berperahu, menyusuri Sungai Putih sambil disuguhi pemandangan tanaman bakau, pepohonan nipah, dan tentunya gugusan Kars yang menjulang tinggi di sebelah kiri dan kanan. Harga sewa perahu bervariasi dan tergantung muatannya. Harga sewa perahu untuk 1-4 orang seharga Rp200.000. Harga sewa perahu yang muat hingga 7 orang dikenakan biaya Rp250.000 tiap perahu. Dan harga sewa perahu yang bermuatan lebih dari 10 orang dikenakan biaya hanya Rp300.000 tiap perahunya. Tentunya harga tersebut sudah termasuk biaya pulang dan pergi ya pemirsa. Setelah puas menikmati panorama alam, Kampung Berua juga menjadi salah satu tujuan yang wajib dikunjungi di objek wisata Ramang-Ramang. Kampung Berua merupakan sebuah perkampungan yang hanya memiliki 15 rumah di mana semuanya masih berada dalam satu keluarga. Keadaan alamnya dikelilingi batuan kars yang menjulang sangat tinggi dengan ditumbuhi pepohonan yang rindang. Kawasan Kampung Berua ditetapkan sebagai Taman Nasional Geopark pada tahun 2017 silam dengan keindahan Gunung Kars yang mengelilinginya. Kawasan ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 2015. Rumah-rumah yang berada di Kampung Berua masih berupa rumah panggung sederhana dan terkesan sangat tradisional namun meneduhkan. Selain Sungai Putih dan Kampung Berua, di Kampung Kars Ramang-Ramang ini masih banyak ragam wisata yang dapat dijelajahi. Mulai dari Taman Hutan Batu Kapur, Telaga Bidadari, Padang Amarung, Gua Bulu Karaka, dan Gua Telapak Tangan. Sebagai wisatawan yang baik, tentunya pemirsa harus selalu menjaga kebersihan tempat wisata yang dikunjungi dengan tidak membuang sampah sembarangan. Siapkan kantong plastik untuk membawa sampah ya. Jangan biarkan tempat wisata yang seindah ini tercemar oleh sampah. Kesannya di sini tuh sangat indah sekali. Jadi membuktikan bahwa Indonesia itu sangat kaya dengan wisata alamnya, juga dengan budaya, serta juga dengan produk Indonesia yang sangat ragam. Pesan-pesan untuk para wisatawan maupun turis, kalau menurut saya daerahnya sudah bersih, alamnya sangat kaya, namun saya masih menemukan banyak sekali plastik-plastik seperti di sungai maupun di pinggir-pinggir jalan, di rumput. Jadi saya rasa kesadaran untuk go green, untuk menjaga lingkungan itu harus dibangun, harus diedukasikan kepada masyarakat sekitar dan juga turis-turis dan juga wisatawan dari luar pulau. Jadi bagaimana pemirsa? Sudah siap menjelajahi keindahan Ramang-Ramang? Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan keindahan alamnya ya. Sampai jumpa!
Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Senin 17 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan rapat kerja Komisi 13 dengan Menteri Hukum membahas kebijakan strategis terkait pemberian amnesti, peraturan perundang-undangan, administrasi hukum, hak kekayaan intelektual, dan masalah aktual lainnya. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ada rapat dengar pendapat umum Komisi 8 DPR RI dengan Ketua Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan para Ketua Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh membahas kebijakan peningkatan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi jemaah haji khusus dan umroh. Dan tentunya masih banyak lagi pemirsa hari ini agenda terkait DPR RI. Anda dapat menyaksikan secara langsung, Anda dapat mengaksesnya di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.